Salam sejahteraan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak Ibu memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. Bagi Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terbaru. Di sini kita akan membahas Ibu Sri Mulyani cairkan gaji PNS lulusan S1 segini nominalnya Bapak Ibu. Akan ditetapkan sesuai pendidikan. PNS lulusan S1 masa kerja 2 tahun Bapak Ibu, golongan 3A mendapatkan 2.873.500. Golongan 3B mendapatkan 2.995.000. Golongan 3C mendapatkan 3.121.700. Golongan 3D mendapatkan 3.253.700. PNS lulusan S1 masa kerja 4 tahun Bapak Ibu. Golongan 3A Rp 2.964.000. Golongan 3B 3.899.300. Golongan 3C 3.220.000. Golongan 3D 3.356.200. PNS lulusan S1 masa kerja 6 tahun Bapak Ibu, golongan 3A 3.500.300. Nah, ditetapkan sesuai pendidikan Sri Mulyani cairkan gaji PNS lulusan S1 segini nominalnya Bapak Ibu. Simak videonya hingga akhir agar tidak ketinggalan informasi seterusnya. Golongan 3B Rp 3.186.600. Golongan 3C 3.321.400. Golongan 3D 3.461.900. PNS lulusan S1 masa kerja 8 tahun Bapak Ibu. Golongan 3A 3.153.600. Golongan 3B Rp 3.287.000. Golongan 3C 3.426.000. Golongan 3D 3.571.000. PNS lulusan SM1 S1 masa kerja 10 tahun. Golongan 3A Rp 3.250.900. Golongan 3B 3.350.500. Golongan 3C 3.553.900. Golongan 3D 3.683.400. Nah, tenaga non-ASN dapat pencairan gaji ke-13 dari Sri Mulyani berdasarkan jenjang pendidikan. Segini besarannya Bapak Ibu. Kabar baik, di bulan Juni 2025 mendatang tenaga non-ASN akan menerima pencairan gaji ke-13 dari Ibu Sri Mulyani. Pemberian gaji ke-13 adalah salah satu yang ditunggu-tunggu bagi para pegawai di bawah pemerintahan. Jadi, aturan yang diberikan gaji ke-13 dan 14 sendiri sebelumnya telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2025. Di antaranya Bapak Ibu, penerimaan gaji ke-13 dan 14 adalah termasuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan serta penerimaan tunjangan. Selain itu Bapak Ibu, bagi tenaga kerja honorer atau non-ASN juga akan menerima pencairan gaji ke-13 ini yang disesuaikan dari jenjang pendidikan serta masa kerjanya.
Pencairan gaji ke-13 sendiri akan ditransfer langsung oleh pemerintahan pusat melalui Kementerian Keuangan dan Menteri Sri Mulyani ke rekening masing-masing penerimaan. Lantas, beberapa bagi gaji yang akan diterima oleh tenaga non-ASN ini. Simak rinciannya, saldonya Bapak Ibu sebagai berikut. 1. Jenjang pendidikan SD SMP sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun sebesar 4.285.200. Masa kerja 10 sampai 20 tahun sebesar 4.639.300. Masa kerja di atas 20 tahun sebesar Rp 5.052.600. 2. Jenjang pendidikan SMA D1 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun sebesar 4.907.700. Masa kerja 10 sampai 20 tahun sebesar 5.347.400. Masa kerja di atas 20 tahun sebesar Rp 5.086.500. 3. Jenjang pendidikan D2 D3 atau sederajat. Masa kerja 10 tahun sebesar 5.448.500. Masa kerja 10 tahun sampai 20 tahun sebesar 5.960.100. Masa kerja di atas 20 tahun sebesar 6.520.200. 4. Jenjang pendidikan S1 atau D4 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun sebesar 6.559.000. Masa kerja 10 sampai 20 tahun sebesar 7.160.500. Masa kerja di atas 20 tahun sebesar 7.825.800. 5. Jenjang pendidikan S2 atau S3 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun sebesar 7.764.100. Masa kerja 10 tahun sampai 20 tahun sebesar 8.357.500. Masa kerja di atas 20 tahun sebesar 9.050.500. Nah, inilah kemungkinan pencairan yang dilakukan pada bulan Juni 2025 ini Bapak Ibu. Bertepatan dengan tahun ajaran baru, saldo akan ditransfer ke rekening. Jadi, silakan cek saldo masing-masing berkala ketika telah masuk jadwal penyalurannya. Nah, demikianlah informasi yang saya bagikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan jangan lupa support channel ini dan selalu komen, selalu subscribe dan komen dan aktifkan tombol notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi-informasi selanjutnya.